Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk mengikuti kelas fikih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam adalah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan para pengikutnya serta tabi'in. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita saat ini membahas tentang materi usul fikih kitab Mabadi Awaliyah Murojaah kaidah 31 sampai 36. Sebelum kelas dimulai, marilah kita dengarkan dulu lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustazah Yuyun dan seri tilawah Eyang Nani. Pada Ustazah Yuyun dan Eyang Nani, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya langsung saja kita murojaah materi kaidah ke-31 sampai 36. Untuk kaidah ke-31 dipersilahkan Umi Lani untuk memurojaahnya. Silakan Umi Lani. Baik, terima kasih Umi Pita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Ini sinyalnya? Oke? Jelas, Umi, jelas. Jelas, silakan. Baik, kita mulai kaidah ke-31. Maaf ya, suaranya agak-agak bagaimana gitu, sedang flu ya Ustazah ya.
Kaidah Merdu. ke-31. Oh, ya Allah, Masya Allah. Hatur nuhun, Ustazah. Kaidah ke-31. Ar-rukhasu la tunatu bisyakki. Keringanan tidak berlaku dengan sebab keraguan. Contoh, yang pertama, wajib membasuh kaki ketika masih ragu mengenai diperbolehkannya mengusap khuf, ya, atau muzah. Apa itu khuf? Khuf itu kaos kaki atau sepatu dari kulit yang menutup mata kaki, ya. Pada kondisi tertentu, kondisi darurat, itu hanya itu boleh hanya dibasuh, ya. Bukan tidak usah, maksudnya tidak boleh diusap, tidak harus dibuka atau dibasuh, ya, seperti dalam rukun sholat, ya, pada kondisi tertentu. Contohnya, ketika dalam udara yang dingin, ya, dalam udara yang dingin kan biasanya kalau kaki dikasih air, ya, apalagi yang yang rematik, ya, aduh, itu mah sudah sangat sakit gitu, ya, kalau misalnya dibasuh pakai air dingin gitu, ya. Nah, karena itu biasanya karena kondisi darurat itu diperbolehkan untuk memakai khuf, ya. Khuf itu kaos kaki atau sepatu dari kulit, ya. Jadi cukup dibasuh, ya. Diusap, bukan dibasuh dengan air, gitu. Kemudian yang kedua, wajib menyempurnakan sholat ketika masih ragu-ragu mengenai diperbolehkannya qashar. Dalam masalah ini terdapat beberapa gambaran. Yang pertama, jika ragu-ragu apakah masih diperbolehkan mengusap muzah sebagaimana orang mukim atau musafir, maka hanya diperbolehkan mengusap muzah sebagaimana orang yang mukim. Karena aslinya adalah wajib membasuh kedua kaki, sedangkan mengusap muzah adalah rukhsah bersyarat. Jika syarat belum yakin ditunaikan, maka dikembalikan dengan hukum aslinya. Jadi dalam mengusap muzah ini, ya, itu terdapat perbedaan jangka waktu antara yang mukim dengan yang musafir, ya. Untuk yang mukim itu bolehnya orang mengusap khuf itu 1 hari 1 malam atau 24 jam, ya. 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. Sedangkan orang yang musafir itu 3 hari itu 3 hari atau 3 kali 24 jam lah, 3 hari 3 malam gitu, ya. Jadi di sini untuk yang A, jika misalnya masih ragu, contohnya begini, ketika dia sudah mukim, diam di rumah, kemudian dia melakukan khuf, sekali khuf gitu, kemudian harus bepergian gitu, ataupun yang tadinya musafir, kemudian balik lagi ke rumah mukim, maka yang dihitung khufnya itu adalah 1 kali 24 jam. Begitu, insya Allah begitu, ya Ustazah. Nanti kalau keliru tolong dibetulkan. Mantap. Gitu. Jadi penjelasan dari yang A ini, apabila kita ragu nih, kan karena ada keraguan, kita sudah melakukan khufnya ini di rumah. Nah, kemudian kita bepergian. Yang dihitungnya itu, khufnya itu adalah sebagaimana orang mukim atau sebagaimana orang musafir, maka yang dipilih adalah sebagaimana orang mukim, yaitu yang diperbolehkannya hanya 1 hari 1 malam. Ya, karena aslinya kan sebetulnya wajib membasuh. Karena itu kondisinya sedang darurat, ya. Kemudian kita sedang masuk khuf, ya. Maka yang dipilih adalah yang mukim, gitu, ya. Jadi intinya ketika kita mukim melakukan khuf kemudian bepergian, atau atau musafir, atau ketika musafir kemudian kita kembali lagi mukim, maka yang dipilihnya adalah jangka waktu yang mukim itu. Jadi yang dipilih adalah
huruf yang mukim, yaitu 1 hari atau 24 jam saja, gitu ya. Kemudian yang kedua, jika masih ragu-ragu apakah ia sudah berhadas semenjak zuhur atau asar, berarti ia sudah berhadas semenjak zuhur. Ya, seperti yang kaidah 6 ya, kebetulan kaidah 6 juga waktu itu saya yang menyampaikan ya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak, yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Mana yang kita yakini? Ketika kita berhadas zuhur atau berhadas asar, kita sudah yakin, kita lebih yakin ya berhadas zuhur, berarti hadas kita adalah di saat zuhur, berarti sudah berhadas semenjak zuhur ya, sehingga tidak diperbolehkan mengusap muzah kecuali pada waktu yang ia yakini boleh, karena hukum aslinya adalah wajib membasuh kaki. Kemudian contoh yang C, jika masih ragu-ragu apakah takbiratul ihramnya masih dalam perjalanan atau sudah bermukim, atau niat qasar atau belum, atau imamnya musafir atau orang yang bermukim, maka ia wajib menyempurnakan sholatnya. Ya, karena tidak boleh ada keraguan. Jadi kalau sedikit ada keraguan, maka rukhsahnya itu batal. Jadi intinya begitu, dari semua contoh ini intinya ketika ada keraguan sedikit, walaupun sudah ada rukhsah yang diberikan, tapi ketika ada keraguan sedikit, maka dikembalikan ke hukum asalnya, ya. Seperti kalau yang C ini berarti harus tetap sholatnya secara sempurna, seperti itu. Jadi inti dari semuanya, kalau udah mendapatkan rukhsah kemudian ada keraguan, batal rukhsahnya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau mau ambil rukhsah, rukhsah. Kalau misalnya sudah mau qasar, mau jamak misalnya, tidak boleh ada keraguan. Tapi sedikit aja ada keraguan, maka batal sudahlah rukhsah itu, begitu. Ya mungkin itu saja kaidah 31 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti mungkin dikoreksi oleh Ustazah Mutia. Mangga untuk selanjutnya dipersilahkan untuk kaidah selanjutnya. Mangga Umi Vita. Iya, baik. Jazakillah khair, Sekarang saya menggantikan untuk membaca kaidah ke-32. Afwan, saya membaca saja ya Ustazah karena belum ada persiapan apa-apa, langsung tembak tadi soalnya. Kaidah ke-32. Maka na aksara fi'lan kana aksara fadlan. Yang banyak pekerjaannya maka banyak keutamaannya. Misalnya, 1. Memisahkan sholat witir itu lebih utama dibandingkan dengan disambungkan atau diwasolkannya, karena tambahnya niat dan takbiratul ihram serta salam. 2. Orang yang sholat sunnah sambil duduk, pahalanya adalah separuh dari yang sholat sunnah dengan berdiri. Begitu pula yang sholat sunnah sambil berbaring, pahalanya separuh dari yang sholat sambil duduk. 3. Haji ifrad, mendahulukan haji baru kemudian umroh, itu lebih utama dibanding haji qiron atau haji dan umroh yang dilakukan bersamaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apapun yang telah saya perintahkan padamu, lakukanlah sesuai dengan kekuatan atau kemampuanmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian dari saya. Selanjutnya untuk kaidah ke-33 akan dibacakan oleh sebentar, dapat tadi ya. Selanjutnya kaidah ke-33 Umi Fitria. Umi Fitria ya? Oh iya, baik. Silakan Umi Fitria. Ya, baiklah. Jazakillah khair, Ukti Pita. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan membacakan warahmatullahi kaidah wabarakatuh. 3. Mala tudruh mala tudroku kulluhu la yutsroku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, janganlah ditinggal seluruhnya. Misalnya, barang siapa yang tidak mampu berbuat baik, misalnya bersedekah dengan dinar, karena kemampuannya hanya dengan dirham, maka lakukanlah. Ya, di sini maksudnya seandainya seseorang tidak mampu bersedekah dengan jumlah yang besar, misalnya tidak mampu dengan 100.000, bolehlah dengan 10.000 atau 5.000. Kemudian barang siapa yang tidak mampu mengajar atau belajar dengan beberapa cabang ilmu, maka janganlah ia meninggalkan seluruhnya. Jadi kita ada berbagai macam ilmu yang harus kita pelajari. Kita harus belajar di salah satunya atau beberapa semampunya kita. Jadi belajar itu kita dianjurkan. Kemudian barang siapa yang merasa sulit melakukan sholat malam dengan 10 rakaat, sebaiknya laksanakan walau hanya 4 rakaat. Berarti sholat malam kita juga dianjurkan untuk dilaksanakan walau tidak bisa banyak rakaat, 2 rakaat juga mungkin bisa. Perumpamaan kaidah ini adalah ungkapan para ulama fuqaha, mala yudroku kulluhu la yudroku ba'duhu. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, itu tidak dilakukan sebagiannya. Demikianlah kaidah ke-33, lebih kurangnya saya mohon maaf. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kaidah ke-34 yang sedianya akan dibacakan oleh Umi Eli, tapi beliau berhalangan karena masih mengurus suaminya yang sakit, akan digantikan oleh Utinda ya? Betul Utinda? Iya, Utinda. Utinda? Iya. Minta Assalamualaikum. tolong bacakan kaidah 34, Ukti, badalkan Umi Eli, afwan ya. Oh ya, nah baik. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan coba bacakan untuk kaidah selanjutnya, yaitu kaidah ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maisuru la yasqutu bil ma'suri. Kemudahan itu tidak akan hilang oleh sebab kesukaran. Misalnya, yang pertama adalah ketika seseorang terpotong ujung jari-jari tangannya, maka wajib baginya mencuci yang tersisa dalam bersuci. Jadi misalnya ketika dia itu terpotong, misalnya kan entah karena perang atau yang lainnya, atau mungkin misalnya kecelakaan, tapi ketika dia sedang berwudu ataupun sedang mandi hadas atau segala macam, itu berarti dia tetap harus mencuci bagian yang ada. Jadi sisa-sisa dari jarinya tetap harus dibersihkan dengan baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagi yang hanya mampu menutupi sebagian auratnya, maka itu dibolehkan sesuai dengan kadar kemampuannya dalam menutup aurat. Kemudian yang ketiga, jika seseorang tidak mampu melakukan ruku dan sujud, tetapi ia masih mampu berdiri, maka berdiri dalam sholatnya itu tetaplah wajib baginya. Jadi misalnya dia mungkin kan kalau yang sudah tua gitu ya, sudah sulit buat membungkukkan badan ataupun untuk sujud gitu, karena biasanya kesulitan untuk bangun gitu, tapi dia untuk berdiri masih mampu, berarti istilahnya ketika dia setelah takbiratul ihram atau apa, dia tetap harus berdiri dalam sholatnya itu. Itu. Kemudian yang keempat, barang siapa yang hanya memiliki setengah shaw atau 1 shaw itu adalah 3 liter lebih untuk kadar zakat fitrah, maka tetap wajib baginya untuk mengeluarkannya sebagai zakat fitrah. Jadi misalnya meskipun kita dalam kondisi yang misalnya kurang mampu gitu ya,
Kemudian, tapi kan yang namanya zakat fitrah itu wajib bagi setiap umat muslim. Dan kemudian di dapur misalnya ya tadi cuma tersisa 1,5 liter aja tuh beras yang ada, gitu kan? Ya mau nggak mau ya itulah 1,5 liter lah itu yang kita punya itu yang kita harus bayarkan sebagai zakat fitrah. Seperti itu. Selanjutnya. Ya, baik. Kemudian contoh lagi yang kelima, bagi yang hanya mampu membaca setengah dari surah Al-Fatihah dalam sholat, maka lakukanlah atau bacalah, dan kekurangannya diganti dengan membaca surat lain yang ia bisa. Jadi misalnya dia mungkin cuma sampai iya karena budu wa iya karena stain cuma sampai situ, ya kemudian terus dia lupa gitu atau mungkin memang yang nggak hafal selanjutannya gitu kan, ya maka ya kekurangannya itu mungkin bisa diganti dengan surat yang dia bisa. Mungkin kalau kebanyakan saya tahu orang Indonesia biasanya paling hafal surat kulhu ya yang disebutnya Al-Ikhlas pasti. Tuh, seperti itu. Kemudian nomor 6, barang siapa memiliki satu nisab kadar zakat di mana separuhnya ada pada dirinya dan yang separuhnya itu ghaib atau tidak bersamanya, maka pendapat yang lebih sahih yaitu qaul ashraf, sesungguhnya wajib baginya mengeluarkan zakatnya itu dari harta yang ada pada dirinya saja. Ini kemarin sempat dijelaskan juga ya oleh Ustazah pada pelajaran kita sebelumnya. Jadi contohnya kalau misalnya tadi kita ada sebagian, masalah kita punya bangunan, tapi bangunannya sebagiannya sedang disewakan atau dikontrakan gitu ya rumahnya. Ya, jadi yang harus kita bayar ya pajaknya zakatnya berarti ya yang saat ini bersama-sama kita aja gitu. Jadi yang sedang disewakan ya tidak perlu sebetulnya. Itu. Kemudian yang nomor 7, ulama Irak menukil nas pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa sesungguhnya orang yang gagu atau bisu itu wajib menggerak-gerakkan lisannya sebagai ganti dari menggerakkan lisannya dalam membaca Fatihah. Seperti halnya isyarat dengan ruku dan sujud. Tuh. Jadi kalau sekarang sama yang saya lihat itu kan kita ada yang namanya bahasa isyarat ya. Itu kalau saya pernah lihat ada orang yang memang tunadaksa dan tunawicara ya. Kemudian saya lihat dia sholat itu dengan menggerak-gerakkan ya menggunakan bahasa isyarat. Dia baca Al-Fatihah itu dia pakai bahasa isyarat gitu. Setelah dia takbiratul ihram, dia baca Al-Fatihah dengan menggunakan bahasa isyarat. Kemudian yang nomor 8, bagi orang yang pada anggota tubuhnya terdapat luka yang mencegah masuknya air pada anggota tubuh itu, maka pendapat mazhab mengungkapkan tetap wajib mencuci anggota tubuh yang lain, kemudian melakukan tayamum pada anggota tubuh yang luka itu. Jadi misalnya kita tangannya mungkin sebagian lagi ada yang diperban atau apa ya untuk bagian-bagian yang harus kena air ya pada saat kita wudhu. Nah itu boleh diganti dengan tadi yang bagian yang itu kita tayamum saja pada bagian itu. Baik. Untuk selebihnya selanjutnya nomor 35 akan dibawakan oleh saudari Umi Yuyun. Tafadhali Umi Yuyun. Terima kasih Bunda. Kaidah ke-35 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah ke-35. Ma haroma fi'luhu haroma talabuhu. Yang haram pekerjaannya, maka haram mencarinya. Misalnya, mencari riba dan mas kawin dari orang yang zalim. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, jika mencarinya dengan cara yang tidak halal, maka tidak baik juga untuk kegunaannya ya. Jadi tidak berkah sepertinya ya. Kedua, mencari persen atau uang tip, dukun, dan sogokan. Ketiga, mencari upah menangisi mayit ya. Memang sebagian
besar ada ya yang seperti kaidah yang kedua ini, mencari persen uang tip, dukun atau sogokan ya. Jadi dua-duanya tidak baik ya. Semoga kita bisa menghindarinya. Dan untuk yang ketiga ini sepertinya menangisi mayit ada dalam adat istiadat biasanya di Sumatera Utara ya kalau tidak salah ya. Ada di adat istiadat orang Batak sepertinya. Ada tradisi menangisi mayit ya. Kalau dalam Islam kan kita membayar upah untuk yang mengaji ya, bukan yang menangisi ya. Alhamdulillah kalau kita mah untuk membaca Al-Quran gitu. Jadi selama beberapa malam itu biasanya ada yang diminta untuk membaca Al-Quran. Kalau di Betawi seperti itu, mungkin yang di tempat lain mungkin berbeda lagi ya. Tapi wallahualam itu diperbolehkan apa tidak ya? Karena seperti tradisi kebiasaan masyarakat suatu daerah ya. Sepertinya itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk kaidah ke-35 ini. Cukup singkat, padat, dan jelas. Semoga bisa dipahami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Demikianlah untuk kaidah ke-35. Syukran jazakillah khair. Baik, jazakillah khair, Yuyun. Baik, selanjutnya untuk kaidah ke-36 kembali kami minta Uktinda untuk membacakannya. Silahkan Tinda. Baik, terima kasih Mbak Sita. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan untuk kaidah ke-36. Ma haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu. Yang haram mengambilnya, maka haram untuk memberikannya. Misalnya di sini ada 3 contohnya. Yang pertama adalah memberikan riba dan mas kawin untuk orang yang zalim. Kemudian yang kedua memberikan persen atau uang tip, dukun dan sogokan. Dan yang ketiga memberikan upah menangisi mayit. Jadi kalau kemarin kita di pelajaran yang sempat dijelaskan oleh Ustazah, salah satunya adalah misalnya ketika kayak zaman dulu itu ada Robin Hood atau Zoro ya, yang mereka mencuri tapi untuk diberikan ke orang miskin. Nah itu sebetulnya nggak boleh. Jadi kita tidak boleh memberikan barang curian ya untuk dikasih ke sedekah ataupun untuk misalnya menghidupi keluarga kita. Itu memang itu adalah haram ya, karena kita haram cara mengambilnya dengan cara yang haram. Maka haram juga kita untuk memberikan Surah apa ke hari orang ini? seperti itu. Baik, Ini ya. sepertinya itu saja. Baik. Ya. Baik, syukron jazakillah khair Ukti wa Umi semua yang sudah membacakan kaidah 31 hingga 36. Untuk selanjutnya kami minta kepada Ustazah untuk memberikan tanggapan Ustazah atau menambahkan yang kurang-kurang dari sahabat-sahabat ini Ustazah. Silahkan Ustazah. Ya, sejauh ini semua lancar ya dan jelas gitu kalau buat saya. Jadi nggak ada yang keluar garis. Paling nanti dari teman-teman kalau emang belum jelas silakan dibahas. Boleh nanya nggak Ustazah? Boleh. Nah, nanti tanya Kayaknya yang yang nomor berkaitan dengan kaidah itu. Nanti Ya, yang jawab dulu yang bawa kaidah tadi. ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya kaidah yang ke-34 yang dibawakan oleh Utinda tadi. Yang bagian kedua, kaidah 34 bagian kedua tadi belum ada penjelasannya. Bagi yang hanya mampu menutup sebagian auratnya, maka itu dibolehkan sesuai dengan kadar kemampuannya dalam menutup aurat. Maksud saya di sini, apakah ini berlaku untuk lansia atau yang sudah tua, misalnya,
Kemudian batasan umur yang dibilang sudah lansia itu seperti apa. Kemudian yang kedua, pertanyaan kaidah tetap ke-34 bagian kelima. Tadi di sini dibilang bagi yang hanya mampu membaca setengah dari surat Al-Fatihah dalam sholat, maka dilakukan kekurangan dengan mengganti bacaan surat yang bisa. Ini tapi pertanyaan saya kebalik. Al-Fatihahnya bisa, kemudian suratnya ada yang lupa, ayatnya berapa, apakah itu juga harus diganti dengan surat yang lainnya atau hanya yang dia ingat saja? Terima kasih, jazakillah khair. Wajazakillah khairan. Ya, terima syukur atas pertanyaannya yang Mas. Saya akan coba menjawab ya Ustazah. Nanti mungkin Ustazah boleh mengoreksi kalau jawaban saya ada yang salah. Ya. Baik, untuk yang nomor 2 ini saya sebetulnya juga belum belajar ya, tapi insya Allah saya coba. Untuk yang hanya mampu menutupi sebagian auratnya, maka itu dibolehkan sesuai dengan kadar kemampuannya dalam menutup aurat. Saya sebenarnya agak lupa ya sebetulnya ini waktu pas penjelasannya Ustazah itu. Cuma kalau saya menangkapnya misalnya adalah kita ini mungkin lagi misalnya kayak kondisi dalam musibah atau apa ya, yang kita misalnya punya pakaian cuma punya daster yang mana dasternya mungkin yang lengan pendek atau apa, jadi kita nggak bisa menutupi aurat kita secara sempurna istilahnya gitu kan. Ya, jadi di situ ya istilahnya bisa kita yang bisa kita tutupi dengan apa yang ada gitu kan. Tapi kalau dari penjelasan saya lupa ya. Tapi kalau nggak saya sempat dijelasin, tapi saya lupa sebenarnya, mohon maaf ya. Yang Ya, ingatnya saya waktu itu penjelasannya tentang lansia tidak wajib berhijab. Ingatnya Tidak seperti itu. Apa itu benar? Saya kurang Iya. ini. Kalau untuk lansia, iya saya juga ingat saya Ustazah pernah menyebutkan. Jadi kalau misalnya lansia tidak berhijab karena kan istilahnya mungkin sudah tidak menarik ya istilahnya, mungkin maksudnya buat untuk lawan jenis ya, jadi mungkin maksudnya jadi gitu. tidak diwajibkan untuk menutup aurat seperti kita yang mungkin masih muda misalnya, tapi juga misalnya kita boleh membuka kan, seperti kalau kemarin kata Ustazah di depan misalnya kayak ya mungkin kayak tukang tukang kebun yang suka kerja di tempat kita atau pembantu kita gitu kan, yang biasanya memang bekerja buat kita selalu gitu, juga nggak boleh terbuka auratnya kalau saya tidak salah tangkap ya, seperti itu. Kemudian untuk yang untuk selanjutnya, untuk yang nomor 2 mohon nanti tambahannya ya Ustazah, saya takut salah nih soalnya beneran saya lupa. Iya, tenang aja. Baik Ustazah. Lanjut. Untuk yang selanjutnya, yang tadi untuk bagi yang ini ya, kalau misalnya kita hanya hafal Al-Fatihah tapi surat pendeknya justru nggak hafal ya gitu ya. Kalau Justru saya hurufnya dulu yang panjang, suratnya panjang tapi lupa ayatnya, apakah itu harus diganti dengan surat pendek atau kalau Al-Fatihahnya nggak masalah? Suratnya kita kalau belajar misalnya surahnya memang surah panjang, misalnya kita baca Al-Baqarah ya kan, kita juga nggak mungkin baca 286 ayatnya ya, kecuali kita hafizah gitu misalnya ya. Ayat kursi kan panjang, kita baca Ya. misalnya. Nah, apakah itu harus diganti juga pakai ayat yang lain yang sudah kita hafal yang pendek-pendek gitu? Misalnya. Kalau biasanya kalau dulu saya sih waktu pas zaman sekolah dulu ya, yang saya ingat saya dulu pernah diajarkan sama guru agama saya pernah bertanya pertanyaan yang sama seperti itu. Gimana kalau misalnya kita tiba-tiba lupa sama surat yang di tengah gitu ya, suratnya kita sudah sampai di tengah ayatnya, ini harusnya ayatnya lanjutannya apa gitu ya. Waktu itu saya justru sama guru agama saya bilang nggak apa-apa sih, kata dia, langsung diganti saja sama surat pendek yang kita bisa, katanya gitu. Tapi bahkan kalau dia bilang kalau misalnya kita nggak ada surat pendek yang kita hafal dan cuma hafal Al-Fatihah aja ya, kata dia, ya udah nanti surat pendeknya diganti sama Al-Fatihah, jadi kita seperti membaca Al-Fatihah 2 kali, katanya gitu. Tapi saya nggak tahu ya ini
dulu kan ajaran saya waktu pas sekolah, jadi saya nggak tahu kalau saat ini tuh sebenarnya yang harusnya seperti apa. Nanti bisa dibantu ya Ustazah. Baik, itu saja yang saya jelaskan. Semoga bisa diterima. Ya, Seperti itu. makasih Baik, Bunda. Ustazah. Iya, Ya, saya ya. langsung Dan saya tanggepin ya. kira-kira, ya, Ustazah. Ini dari tadi ada yang nelpon, saya putus-putus saja nih. Kebetulan lagi nggak ada yang nelpon nih masuk ke HP. Jadi yang dipertanyakan tutup aurat semampunya itu dalam sholat. Jadi betul tadi kalau kondisi misalnya sedang kena musibah, nauzubillah ya, habis kena banjir, habis kebakaran, yang dimiliki itu hanya daster gitu, yang daster yang tidak ada penutup kepala atau kerudung ya, mungkin lengannya kebuka dasternya atau ke bawah itu setengah. Ya kalau misalnya kondisinya seperti itu dan sama sekali tidak ada buat minjem, kita boleh sholat dalam kondisi seperti itu. Ini dalam sholat ya. Kalau yang hari-hari ya di rumah atau ke warung gitu, yang itu tergantung maksudnya tadi kayak nenek-nenek yang sudah tidak menarik syahwat ya nggak apa-apa gitu. Terus sebagian udah betul. eh jadi untuk kondisi sholat ya, menutup aurat semampunya artinya kalau kondisi memang sangat darurat sekali. Ya sudah, sholat dengan daster itu gitu. Oke. Iya Ustazah. Kemudian yang kedua membaca Fatihah Tadi atau tadi membaca yang dibilang surat nenek-nenek itu batasnya apa saja? apa? Yang dibilang nenek-nenek nggak apa-apa nggak berhijab itu yang bagaimana? Jadi begini, Sayyidatuna Fatimah itu beliau membuat roti sendiri ya di rumahnya. Membuat roti itu otomatis dia menarik lengannya, menarik pakaian lengannya itu ke Ya, atas betul. gitu. Ya, kemudian di rumah itu ada pembantu laki-laki yang turut juga membantu membuat roti. Nah, karena ini hadis yang sering banyak digunakan ya. Karena hanya lengan saja itu tidak menarik syahwat gitu. Apalagi orang yang sudah biasa dan dia sangat menghormati itu boleh gitu. Boleh tidak boleh terbuka gitu dalam kondisi seperti itu. Kemudian nenek-nenek juga yang sudah tidak menarik syahwat gitu, mungkin seperti kebanyakan nenek-nenek kita itu loh, duduk hanya berkebaya gitu, nggak masalah. Kita ini harus luas memandang satu hukum. Kenapa diwajibkannya memakai hijab itu, terutama untuk melindungi diri kita ya. Tetapi kondisi saat ini misalnya ada juga nenek-nenek yang diperkosa, ya berarti nenek-nenek itu masih menarik. Atau yang memerkosa itu orang gila kan, orang yang sudah otaknya sudah rusak gitu. Jadi tentu saja kalau menutup aurat sebatas tidak menarik syahwat, coba kalau nenek-nenek sampai mana bekemben pun kan nggak menarik ya. Kalau cewek muda bekemben, wah udah mata semua bisa melotot gitu. Nah, kalau nenek-nenek sekedar pakai daster ke warung misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi pastikan bahwa dirinya memang sudah tidak menarik. So, nenek-nenek 100 tahun. Tapi kalau ya kita seperti melihat anak kecil itu loh. Anak kecil kan nggak ada perasaan apa-apa ya. Nah, begitu juga melihat nenek-nenek. Ya sebatas itulah. Kalau Bunda yang di sini nih ya, meskipun nenek-nenek kok masih menarik ya. Di stop sama cowok-cowok yang rusak otaknya bisa-bisa ya terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Seperti itu. Kemudian Siap. yang kedua, sholat semampu membaca yang mudah baginya ya.
Kalau misalnya Fatihah itu pun ini kan bagi mualaf yang baru 2 hari masuk Islam loh, baru belajar. Tapi kadang rata-rata mualaf tuh udah pandai kok baca Fatihah. Enggak mualaf pun dia orang-orang Kristen nih banyak yang hafal baca Fatihah. Tapi kalau misalnya kondisinya betul-betul sama sekali hanya hafal setengah Fatihah, ya baca setengah Fatihah gitu. Karena apa? Menggugurkan kewajiban untuk sholat. Karena kan sudah wajib. Ketika dia berikrar masuk Islam, dia sudah wajib sholat. Sudah dewasa. Tapi kemampuannya hanya membaca setengah Fatihah. Boleh. Nah, sekarang kita yang sudah lancar Fatihah, Fatihahnya lancar, tapi suratnya yang kelupaan misalnya. Surat itu kan sunnah ya. Sunnah, tapi sunnah yang nggak boleh diabaikan. Nah, kalau misalnya baru baca surat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai situ lupa. Ya sudah, ruku saja. Gitu. Kan nggak mesti satu surat full. Oh, kalau kita ngambil ayat kursi saja itu nggak ada satu halaman surat Al-Baqarah. Jadi semampunya. Gitu ya. Gimana Iya, yang? iya, siap. Ya, kalau sudah Ya, jelas bisa dilanjut. jazakillah khair. Oh Baik. iya. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Ini pada anteng semua nih Ustazah. Nih, paham semua apa malah bingung semua ini ya kira-kira ya? Mudah-mudahan semuanya paham ya. Bagaimana Umahat? Menurut Mbak Vita sendiri gimana? Kalau saya yang kaidah ke-32 yang saya bacakan menggantikan Umi anu tadi, itu saya mohon dijelaskan kembali boleh Ustazah? Yang mana tuh? Kaidah ke-32 itu sebentar saya baca. Yang Oh ini, ya. Memisahkan sholat witir itu lebih utama dibandingkan dengan disambungkan atau diwasolkannya. Karena tambahnya niat dan takbiratul ihram serta salam. Itu disambungkan, dipisahkan maksudnya dengan kalau misalnya sholat witirnya 3 kan langsung 3 ya Ustazah. Nah itu kalau yang dipisahkan tuh maksudnya yang bagaimana Ustazah? Ya yang 3 itu sebaiknya dipisahkan. Jadi satu-satu gitu? Iya, bukan satu-satu, 1-2. Oh iya 1-2. Oh lebih baik 2-1. dipisahkan gitu. Saya langsung 3 aja biasanya. 21 ya Ustazah, bukan 12, 21 ya. 21. Yang dianjurkan itu sholat sunnah itu kan 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Meskipun ya kita lakukan ratusan rakaat. Ya. Witir ini kan harus ganjil. Namanya witir ganjil. Nah, memisahkan yang ganjil itu lebih afdol. Memisahkan yang 3 itu lebih afdol karena 2 kali kan niatnya. Jadi yang 2 rakaat itu niat sholat witir 2 rakaat. Terus tambah 1 lagi niat sholat witir 1 rakaat. Gitu niat lagi 2 kali. Itu semakin banyak niatnya, semakin banyak pahalanya. Oh begitu. Mbak Vita nggak liburan, tak? Belum sempat karena suaminya libur Ustazah. Siap. Baik. Oh iya. Turun penjelasannya Ustazah. Yang lain Umahat mungkin ada yang belum jelas? Afwan saja, saya mau izin saja, mau takjiah. Ada yang meninggal soalnya. Oh, Masya Allah. Siap. Padahal mau ditanya ini Umi Lani, bacaannya kaidah 31.
Ah, gitu. Aduh, Saya gimana mau tuh tanya ini? ya. Udah mau ini ya nanya ya. Soalnya ini udah pada janjian sama ibu-ibu, udah pada mau berangkat. Gimana Iya, ya, seru ya? Apa pertanyaannya? yang itu loh, huf itu loh Ustazah, yang nyuci nyuci kaki Hmm. kalau wudhu itu. Nah, itu dilakukan waktu kita di di sana di waktu kita haji atau umroh kan mau menunggu menunggu wudhu tuh panjang sekali, sedangkan agak susah. Jadi kita antri. Nah, kita udah pakai kaos kaki, udah pakai apa? Kita boleh nggak itu melakukan huf seperti yang dianjurkan itu? Tidak membasuh semuanya, tapi pakai kaos kakinya masih kita 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 basuh, kita basahin gitu. Iya, Gitu. kalau Begitu. karena antri nggak boleh ya, apalagi waktunya masih ada. Hmm. Iya, kalau eh sekarang misalnya sakit, lagi antri itu ada ada apa namanya, ada keluhan, antri misalnya sakit tanunya apa namanya, kakinya. Ini kalau sekedar antri kepanjangan Hmm. nggak boleh. Ya, Alasannya itu pertama karena uzur syar'i ya, karena di kakinya ada sesuatu, kemudian musafir, eh, kayaknya itu saja alasan untuk mengusap musafir, apa musafir. sepatu atau kas kaki luar, atau terlalu dingin ya, iya itu sakit karena kalau dibuka kakinya itu misalnya dia terlalu dingin bisa beku. Ya, Boleh pakai khuf. Khuf ini kalau di tempat tropis mungkin hampir tidak dipakai ya. Bahkan ya, kalaupun sakit itu masih bisa pakai air hangat misalnya wudhunya. Itu untuk mungkin lebih cocoknya untuk yang kondisinya dingin. Dingin sekali kalau dibuka bisa menyebabkan penyakit. Apalagi yang punya apa itu penyakit apa? Rematik. Nah, itu ya, boleh ditutup dengan khuf. Ya, silakan dilanjutkan. ya, Ustaz. Baik, umat yang lain ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Tumben anteng adem ayem nih, biasanya kita saling balas membalas bertanya. Karena mungkin masalahnya agak ringan. Ini. Bisa jadi Ustazah, sudah paham Lanjut saja semuanya. kalau gitu. Lanjut saja. Ya. Lanjut Ustazah mengisi materi selanjutnya begitu Ustazah? Ya, Oh ya, baik. Tafadhol Ustazah. selanjutnya. Ah, apa Mbak Vita? Ustazah mengisi materi selanjutnya begitu. Tadi baru 30, Bukan. 26. Kaidahnya. Tadi Lanjut. kan 36 Kaidahnya sampai sudah 36. selesai dibacakan sampai 36 tadi. 37, 38, 39, 40. Nah, itu belum ada pembagiannya untuk apa namanya? Saya belum dikirimi untuk siapa-siapa namanya. Oh, yang hari ini cuma Hari 5 ini hanya kaidah. sampai ya 30. Oh, gitu. Saya kira sampai Kita bagi aja yang ada sekarang. Gitu, Teh. jangan. Dia punya jadwal mungkin. Sudah punya jadwal. Takutnya belum Iya. siap yang. Saya mau ajak teman-teman diskusi. Coba ini kemarin saya ada di tag sama teman-teman di Facebook masalah. Saya pernah kali ya gadai sawah. Dari sawah. Gadai sawah. Mungkin di luar topik sini ya, tapi ada juga sih mesti kalau bicara hukum itu kaidah usulnya itu mesti masuk. Cuman di kaidah keberapa nih?
Ada yang tahu nggak gade sawah? Gade sawah, gade mobil. Ini punya mobil angkot. Angkot itu kan bisa dipakai apa? Angkut muatan ya. Si pemberi uang gade misalnya memanfaatkan Motor. lahan atau memanfaatkan barang yang itu untuk menghasilkan suatu ya keuntungan. Gimana? Yang ramai di masyarakat itu yang dilakukan sawahnya diambil kemudian digarap. Uangnya diambil sama pemilik sawah. Kan gitu. Yang betul seharusnya kayak gimana? Kalau saya pernah dulu bukan menggadai ya, malah menyewa ya, menyewa sawah yang digadaikan orang. Nah, itu mereka yang mengerjakan, terus hasilnya dibagi dua, itu aja saja tahunya. Kalau itu kan namanya mudorobah, muharobah. Iya, itu bagian bukan Sewa pemilik, menyewa. bukan pemilik, bukan yang menggadaikan, bukan. Bukan antara pemilik sawah apapun bentuknya gitu kan, kemudian menyewakan lagi kan, menyewa dengan akad baru lah. Ini yang banyak dilakukan di masyarakat itu. Saya ini punya sawah, butuh uang, saya ambil uang, sawah diserahkan. Kan transaksinya seperti jual beli itu. Ada barang, ada uang, tapi kemudian sawah itu suatu masa lagi diambil lagi sama pemiliknya. Tapi si pemilik uang sudah mengambil keuntungan banyak. Bahkan melebihi uang yang dia pinjamkan misalnya. Keuntungannya dari mana itu, Ustazah? Keuntungannya dari mana? Misalnya gini ya. Dia mengelola sawah itu ya, dia tanam terus Iya. panen gitu ya. Iya. Timanda punya uang, saya punya sawah. Saya butuh uang kan, saya ambil uang di Timanda. Terus Timanda ambil sawah saya. Uangnya misalnya 50 juta. Begitu digarap 5 tahun, uang yang 50 juta itu sudah kembali sebenarnya sama Timanda. Oh. Dari garap Oh ya, karena sawah maksudnya itu saya kan. garap sendiri jadinya gitu kan ya, Ustazah. Kan digarap sawahnya kan tetap dapat keuntungan. Setahun saja misalnya udah dapat keuntungan 10 juta, 10 juta atau ya 5 juta lah keuntungan. Seputar lagi. Tahun kedua 5 juta. Dalam jangka 5 tahun saya mengembalikan 50 juta. Sawah saya ambil. Kan gitu kebanyakan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Di kampung-kampung itu begitu. Untuk sekolah anaknya sawahnya digadaikan, ambil uang 30 juta, berangkat anaknya. Terus untuk mengambil sawah itu lagi, dia harus mengumpulkan uang lagi 30 juta kan. Tapi sawahnya diambil sama orang, digarap sama orang. Gimana? Pelik ya. Pelik. Iya, yang dilakukan di Soalnya masyarakat kan akadnya begitu. bukan akad pinjam meminjam juga. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, akadnya yang harus diubah. Jadi saya meminjam uang Timanda, terus kan nggak mungkin dikasih kalau nggak ada jaminan toh. Ya, borok. Saya kasih mobil sebagai jaminan berikut apa surat-suratnya gitu. Atau kasih sawah berikut surat-suratnya. Tapi biasanya ada penjamin, harus di notaris. Penjamin apa itu? Jaminannya itu loh. Dijamin Penjamin selamat. hukum. Kan Penjamin siapa hukum. tahu dijual kan?
Iya, Iya. benar. Karena surat-suratnya udah dimiliki Udah sama bisa. yang pemilik uang kan. Hmm. Nah, maka kalau dia akadnya harus jelas. Peminjam uang akan dikembalikan bulan sekian tahun sekian. Ini sawah jaminan. Selama sampai akhir dari akad itu belum selesai, maka sawah itu nggak boleh digarap. Oh, Gitu ya. Nggak jadi boleh ada digarap penambahan sawah seperti itu. Misalnya nih tahun itu. 2023 akhir ya. Saya pinjam uang sampai 2024 akhir. Selama 1 tahun itu nggak boleh digarap. Tapi begitu lewat 2024 kok belum bayar juga. Maka si pemilik yang memegang sawah itu harus mengolah tanah itu seizin dengan izin pemiliknya. Meskipun dia tidak bagi dua hasilnya, tidak bagi hasil. Karena apa? Karena membiarkan tanah produktif itu terbengkalai, itu juga haram hukumnya. Jadi tanah produktif itu tetap harus produktif. Dalam setengah tahun pun bisa berubah akadnya. Artinya si pemilik, si yang mengambil tanah itu bilang sama pemilik sawahnya, saya harus kelola sawah ini, lihat dia tidak menghasilkan apa-apa. Itu nggak boleh, itu membiarkan tanah kosong, tidak menghasilkan apa-apa, itu haram hukumnya. Dan kita menghidupkan tanah mati, itu dapat pahala, besar pahalanya. Misalnya membuka lahan baru untuk dimanfaatkan perkebunan atau perumahan, itu pahalanya besar. Apalagi memang tanah yang produktif. Ini saya lagi di tag-tag sama orang, karena orang tuh mengharamkan metode tadi, tekniknya. Tapi saya kasih solusi gitu untuk bisa Kan akad. kalau penggarapnya tidak ada perjanjian apa-apa karena lahan kosong tidak produktif, terus yang garap dia tanemin singkong, dia tanemin cabe gitu. Nah, nanti itu jatuhnya riba, nggak boleh. Oh, maksudnya bukan, maksudnya buat yang menggarap, jadi yang punya nggak dapat apa-apa. Iya, karena nanti Jadi uangnya kembali kan, utuh. enggak, kembalinya ke yang garap. Jadi daripada tanah kosong, Bukan, jadi dia apa? Dia minjam uang itu tidak. lahan jaminan. Oh, tidak. Tidak. Jadi tanah kosong daripada nganggur digarap sama dia buat Mm-mm. penghasilan dia, hasilnya ya buat dia. Gitu. Tanpa Tapi izin. izin. Oh, izin nggak apa-apa. Nah, jadi membuat pemasukan juga buat dia daripada dia ini sekalian menjaga Oh, tanah gitu. Iya, kalau itu nggak apa-apa, nggak ada masalah kan. Ini Nggak ada masalahnya masalah. ini ada keuntungan yang masing-masing diambil sama Oh, kadang-kadang ditanam dua pisang, belah pihak. singkong, gitu. Jadi kalau Mm-mm. saya datang aja baru dikasih kalau ada singkong kita cabut singkong. Iya, Kalau itu mah saya juga punya kebun ya, durian. Dikelola sama orang, iya, tanamin terserah, hasilnya silahkan ambil. Kalau iya. ada lebihnya saya dikasih. Udah gitu aja, itu nggak ada masalah. Oh iya, Masalahnya sekarang saya ngambil uang dia gitu. enggak. Nah, Ya itu yang Ustaz. banyak praktek di masyarakat. Terus ada yang mengharamkan eh, secara secara total. Belum tentu yang diharamkan karena praktek itu bisa berubah, akadnya bisa berubah. Ya. Siapa ini? Bu Eli. Iya. Oke, lanjut. Lalu saja. Umahat, bagaimana Umahat?
masih pagi nih. Kita biasanya selesaikan sampai jam berapa? Jam 11-an ya. Iya. Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Caranya Yang mau mau saja Ustazah Wiwin ya. Silahkan saja. gini Ustazah, kalau di tempat saya tuh kalau gade menggade sawah tuh gini. Jadi misalnya si pemilik sawah itu menggadaikan sawahnya, meminjam uang. Jadi gini, misalnya kan 2 kali panen ya dalam setahun. Itu dia boleh garap. Misalnya kan dia minjamnya 100 juta. Jadi nanti digarap sama yang ini yang minjamin uang. Karena memang hasil panennya itu sekali panen 50 juta. Jadi 2 kali panen itu pas 100 juta Ustazah. Nanti kalau misalnya ada biaya lebih untuk garapannya itu nanti dibantu gitu. Biar nggak ada yang rugi. Itu gimana Ustazah? Hasilnya kemana? Hasilnya diambil sama yang ini yang minjamin Minjemin uang. uang. Ya, tapi yang peminjam uang itu udah nggak balikin lagi uangnya Ustazah karena emang udah lunas dari hasil sawahnya tadi. Dibayarnya pakai itu Selama 2 tahun gitu. setahun. Setahunnya kan 2 kali panen. 1 tahun 2 kali. Iya, Terus dia minjem uang itu nggak dikembalikan. Dia enggak karena memberikan sawah itu untuk digarap selama 1 tahun. ya, karena emang Dan pas gitu. ya, dan uang itu kembali. Tapi Iya, sementara apa namanya modalnya dari mana? sudah ditanami sama si pemiliknya. Oh, si pemiliknya. Jadi dia Ya, bilang ya. ini kalau udah panen kamu ambil lah. Jadi Mm-mm. balikin saya pakai gitu. Terus Mm-mm. tanam kedua nanti dibantu lagi sama yang minjam uang itu. Mm-mm. Kayak gitu Ustazah. Itu meminjam dengan mencicil kan? Iya, Tapi cicilnya ngambil sendiri. heeh. Cicilannya ngambil sendiri, maksudnya mengusahakan sendiri. Iya, Saya mungkin ngelihat kalau praktek ini malah lebih baik dia. Kemungkinan si pemilik sawah kan tidak bisa mengelola, heeh. sementara dia butuh uang kan. Nah, dia Iya, kasih ke pengelola lain. Kalau ini saya kira nggak ada masalah. Saling bantu lah itu kan. iya, Dan gantinya itu sudah tidak sudah terpenuhi gitu di situ. Yang jadi masalah adalah ketika si pemilik sawah mengambil uang, dia menyerahkan sawah, sementara yang ngambil sawah itu dia kelola, tapi uang nih kembali utuh dari yang minjem ini. Yang minjem uang ini nanti satu masa dia kembali utuh, itu yang banyak dilakukan orang. Itu yang nggak boleh. Kalau ini kan langsung terganti uangnya itu kan. Jadi nggak dibalikin lagi nanti. Iya, dan sawah itu nanti kembali kan setelah 1 tahun itu. Iya, kembali setelah dua Iya, kali nggak ada masalah. kali utuh. Iya, berarti yang itu boleh. Cuman nanti dilihat dari kerugian pengelolaan ya. Kalau Iya. misalnya tinggal panen nggak masalah ya. Karena nanti pengelolaan itu kan butuh uang. Nah, Kalau misalnya ngambil dari modal yang dipinjamkan, maksudnya modal sendiri gitu si pengelola itu, yang pemilik uang yang aslinya, maka dia akan rugi. Sementara pinjam meminjam itu kembalinya harus utuh. iya, Berarti kan tadi udah ada akad ya, kalau misalnya kurang dalam biaya pengelolaan nanti dibantu kan? iya, Cocok kalau itu nggak ada masalah. Nah, iya soalnya di tempat saya gitu Ustazah. Iya. Kalau soal gade menggade sawah begitu dia hitungannya. Iya. Oke, nggak ada masalah kalau itu. Sekarang mobil misalnya nih, mobil ini digadaikan. Kalau di pegadaian itu nggak dipakai loh, diam aja. Tapi digadaikan sama orang, mobil itu bisa dimanfaatkan itu untuk sana kemari. Nah, itu nggak boleh.
harus izin sama pemiliknya itu, dan kalau ada keuntungan harus bagi 2 gitu. Nah, Ustazah. Ya, karena nanti kembali uangnya utuh. Oke, siap. Syukran Ustazah. Jazakillah khair. Afwan. Ustazah, kalau yang mobil tadi itu maksudnya kalau ada keuntungan tuh berarti dia mobil ini ya, mobil kayak angkot gitu ya. Kalau mobil Iya. pribadi kan nggak ada Mobil, keuntungannya ya mobil Ustazah. pribadi misalnya, terus dia rentalkan. Direntalkan lagi sama orang itu. Heeh. Saya gadekan mobil ke Mbak Vita. Saya ambil uang, Mbak Vita ambil mobil toh. Terus mobil itu kalau untuk kepentingan pribadi mungkin nggak apa-apa. Tapi sekarang Mbak Vita merentalkan mobil itu sampai keuntungannya malah melebihi uang yang saya pinjam kan. Nah itu nggak boleh. Oh ya, haram ya. Haram hukumnya. Tapi kalau misalnya keuntungannya dibagi 2, nggak apa-apa. Mbak Vita rentalkan, Ustazah ini mobilnya saya rentalkan, nanti keuntungannya kita bagi 2 boleh? Boleh. Kalau itu boleh. Tergantung kesepakatan berarti ya. Tapi kesepakatannya nggak boleh dibuat ketika transaksi pinjam-meminjam. Di awal? Di awal, nggak boleh. Kalau ada perjanjian itu di awal, maka jatuhnya kayak semacam riba juga dia. Nggak boleh. Jadi spontan pas ada pikiran itu ya? Spontan, iya. Kayak misalnya, ya sudah saya ambil mobil, ambil uang. Mobil ini nggak dipakai kan? Nggak dipakai. Dalam 2-3 bulan berubah. Oh, orang-orang banyak minjem mobil ke saya. Saya rentalkan aja lah, gitu. Tapi Sekarang kalau misalnya Ustazah, kayak kontrak apa ya biasanya orang warung gitu, kontrak warung. Dia ngontrak untuk dia jualan apa misalnya jualan sewa soto, itu beda dia dengan sewa kan, pinjam barang. misalnya berapa ya 1 tahun, tapi ternyata dia baru 3 bulan tuh udah istilahnya udah bangkrut lah sotonya gitu. Akhirnya dia sewakan lagi ke orang lain kayak gitu boleh? Itu harus izin lagi sama pemiliknya. Nanti yang akad itu pemiliknya seharusnya. Sama itu ganti berkas akadnya. Jadi bukan si pihak kedua yang nyewa Nggak tadi? boleh. Pihak kedua menyewakan lagi nggak boleh. Nanti namanya akad, di atas akad itu goror. Membahayakan apa sih goror? Pokoknya batal gitu. Nggak boleh, dilarang. Iya. Iya, waktu itu soalnya ada yang begitu, jadi dia menyewakan lagi ke orang lain tuh sepanjang sisa bulan yang dia sewa itu. Jadi dia udah 3 bulan berarti tinggal 8 bulan 9 bulan gitu kan. Nah, itu dia sewakan ke orang lain lagi gitu. Tapi Dia nggak uangnya ke boleh dia. akad. Iya, dia nggak boleh akad. Memang uangnya ke siapa tahu kan, kalau kita sendiri yang akad bisa lebih kan, gitu. Nggak bisa, kita pemiliknya. Berarti haram uang yang dia terima ya, Ustazah? Iya, akad di atas akad itu haram. Gitu. Menjual Kembalikan ke hutang. pihak pertama uangnya. Baik, syukran Ustazah. Ya. Ada juga orang mau membeli tanah nih, membeli tanah seharga 200 juta. Belum selesai, beli tanah itu dia jual, belum lunas lah gitu. Dia jual ke orang lain harga 350. Itu nggak boleh tuh. Walaupun hasilnya itu nanti untuk menutup bayar Mengganti ke ya. orang itu. Iya, mengganti nggak boleh. Jadi selesai dulu akadnya, baru akad baru jual. Ini transaksinya belum selesai kok. Banyak kayak gitu di perumahan, Ustazah. Ambil rumah, oper kredit. Oper kredit Enggak oper kredit, Ustazah.
Dia Apa? dia jual ke orang lain cash. Nah, terus Hmm. uang itu buat bayar dia ke bank gitu untuk Nah, ngelunas itu. pasti kalau ribanya gede gitu, menyusahkan kan. Mm-mm. Akhirnya melakukan hal yang apa namanya? Hal haram, hal yang dilarang yang lainnya. Selalu begitu. Nggak nyadar. Iya. Ya, semakin nanti hidupnya semakin tidak berkah. Ya Allah, astagfirullah. Alhamdulillah. Praktek riba emang kayak gitu tuh proses. Nggak nyadar dia kalau itu riba ya. Iya, nyadar. Memang ada seperti yang saya kemarin bilang, riba yang dibolehkan tuh kayak gimana. Nah, sekarang kalau misalnya orang pinjam uang 25.000 zaman dulu atau 2,5 juta tahun 94 nggak diganti-ganti sampai 2023 mau dikasih 2,5 juta ogah kan, rugi lah. Beda. Karena 2,5 juta zaman dulu itu bisa pergi haji 7 juta lah, 7 juta. 7 juta tahun 97 itu bisa pergi haji. Mau diganti sekarang 7 juta. Iya, nggak mau. Nggak mau kan? Harga haji loh. Haji itu 69 juta sekarang. Itu hukumnya Gitu. gimana, Ustaz? Ngembaliinnya gimana? Maka dia harus nilainya dikembalikan. Lah, terus saat itu kita menerima praktek riba gitu. Bukan. Ya artinya bodoh juga nggak boleh dalam Islam itu. Harus harganya disesuaikan dengan sekarang. Harus disesuaikan dengan sekarang. Coba kalau misalnya kita dulu 100 gram, minjem 100 gram. Sekarang balik 100 gram kan udah. Makanya yang sekarang sebenarnya alat transaksi yang benar itu adalah emas dan perak. Kan Dulu kan udah pernah Rasulullah saya tanya mengajarkan dulu dengan sama emas Ustaz. dan perak, doh. Sekarang ini kan berubah dengan uang kertas. Uang kertas itu sebenarnya nggak ada nilainya. Tapi ketika dia ada ya semacam hologram gitu atau apa ya, yang dalam uang kertas itu dia menjadi berharga gitu. Nah itu sebenarnya riba yang sesungguhnya. Nah kita mau mengharamkan uang kertas itu, kita nggak bisa hidup. Ustaz, dulu kan saya pernah tanya Ustaz saja. Kan ada orang ngutang 20 juta tahun 90-an. Ya, tahun 80 apalah 90-an lah. Terus sekarang mau dikembalikan dengan harga itu gitu. Terus saya nolak karena harganya udah nggak sesuai gitu kan. Apa bisa nggak diartikan coba harga waktu itu harga emas berapa, sekarang gantikan itu seharga itu. Ya, tapi dia mesti nggak mau kan? Nggak mau, ya itu jadi Iya. dilema. Kayak Iya. rumah yang pernah saya tanyakan juga begitu, yang dia ngambil ngambil rumah dipakai sampai sekarang, tapi yang sekarang yang meminjamkan orangnya sudah meninggal itu loh Ustazah. Terus dia mau mengembalikan dengan harga rumah harga yang dulu, sedangkan harga rumah sekarang kan nggak sama, belum boro-boro paling cuma pintu dapatnya dengan harga Iya. yang dulu. Ya, Iya. akhirnya jadi dilema gitu. Terus gimana itu, apa itu termasuk riba? Terus hukumnya bagaimana? Jadi putus hubungan keluarga karena dia mau mengembalikan sesuai dengan harga awal. Harga awal, itu Iya. harus sekarang kan nggak bisa kita tuntut kan? Nggak bisa Orangnya kita udah tuntut. meninggal yang meminjamkan orang tuanya. Kan itu, tapi rumah itu rumah anaknya, rumah jatah anaknya udah waktu belum meninggal dibilang ini rumah si A anaknya, yang ini rumah si B anaknya Iya, gitu. harus meskipun sudah meninggal harus ada saksi-saksi lain. Ada sih. Ada saksi-saksi lain itu dituntut ke pengadilan. Oh Nanti gitu. pengadilan yang akan memutuskan. Sesuai dengan harga gitu ya. Iya, sesuai dengan harganya mesti. Udah sekian tahun.
Iya Soalnya ada betul. kasus juga kayak begitu yang kita hadapin sekarang. Mm-mm. Malah dengar-dengar katanya itu rumah mau digadaikan ke bank, dia dapat uang, nanti si anak yatim piatu ini cuman harga mau dikasihkan uang seberapa aja gitu untuk menambahkan dari harga awal itu ditambahkan sedikit supaya dilepas itu rumah gitu. Ya kan harus diselesaikan dulu akadnya sama yang pemilik pertama. Yang pertama udah meninggal, kan tinggal anaknya yatim piatu. Iya, tapi kan ada saksi yang lain kalau itu bukan haknya. Iya betul. Iya. Akhirnya untungnya nggak dikasihkan itu sertifikatnya. Sertifikatnya yang pegang anaknya. Hmm. Terus marah-marah jadinya. Jadi kayak ya kok gitu aja gini nggak boleh gini 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 gitu. Padahal niatnya udah nggak benar karena mau digadaikan ke bank. Ya itu ke pengadilan itu biasanya ya adu saksi dan bukti-bukti. Iya saja. Pemiliknya juga harus bisa membuktikan kalau itu miliknya. Oh ada sertifikatnya punya memang asli punya punya almarhumah. Iya. Iya saja. Tadinya kepengennya baik-baik menyelesaikan karena keluarga ya. Tapi karena dia seperti itu, akhirnya kita tetap nggak mau memberikan sertifikatnya, padahal rumahnya sudah ditinggalin oleh beliau. Ya. Oke. Ya saja, jazakallah. Mbak Vita, kaidah kita kan ada 40 ya. Iya, saja. Saya kira hari ini terakhir. Oh, masih ada 1 pekan lagi, pekan Masih depan. 5 Berarti lagi. masih ada 1 pekan lagi. Oke lah. Tak apa. Karena peserta baru sudah masuk kan. Ya. Ustazah, Ya. hari ini memang terakhir saja kalau untuk review karena kita tolibahnya udah selesai. Udah habis. Iya, sisa 4 sudah nggak ada yang review lagi. Siapa Ustazah? Iya, todong aja. Todong aja. Oh gitu. Jadi Ya. empat kaidah di review lagi ulang gitu Ustazah. Sebentar, terakhir tuh apa sih? 36 atau riba udah 37 al khairu ma tadi afdalu minal qasir ridho bisyai ridho bima yatawallad minhu walakum yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Oh ini harus ini al aslu fil asya'i al ibahah. Iya ini penting ini. Penting harus dibahas secara maksudnya pendalamannya penting. Oh, jadi empat lagi dibahas di review juga ya Ustazah? Kasih aja 3 orang. 3 orang yang review. Ya. Minta Ustazah Neneng juga masuk. Terus udah Ustazah yang pilih. Anda catat. Saya yang pilih ya. Ustazah Neneng, Ustazah Alamanda. Sebentar. Ustazah Soalnya 3 Neneng. orang aja masih dihafal. Iya, terus kan sambil catat nanti khawatir lupa. Kemudian Ustinda. Satu Sama lagi. tadi Bulani karena kabur. Mila. Kan masih ada 4 lagi, kurang 1 dong. Dapat hukuman jadi. Satu Nggak, lagi 3 siapa orang aja. Ustazah? 1 lagi. Emang 4. Yang mah. Jangan, yang weekend aja. Bu Nurbaiti udah nggak masuk ya? Nah, itu boleh. Enggak, hari ini Ustazah izin. Hari ini izin. Umu Kenta. Umur Kenta. Siap. Siap Ustazah. Ya. Mantap. Masya Allah. Berarti untuk hari ini cukup Bonus. saja? Ya. Tuh hari ini oke. Ya. Ya. Ya, Alhamdulillah. udah sampai sini dulu. Insya Allah dikit-dikit berkala nggak apa-apa. Ya. Masya Allah baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah
murojaah kita dari kaidah ke-31 sampai ke-36. Semoga apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita pelajari, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ilmu yang kita dapat berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup Zoom pada pagi hari ini, kami persilahkan Ustazah Wiwin untuk membacakan doa. Tafadhol Ustazah Wiwin. Nah, Umi. Baik, insyaallah tabarakallah, jazakallah khairan Umi, dan barakallahu fiik untuk sahabat yang sudah ini ya presentasi untuk kaidahnya hari Masya ini. Allah, calon pengantin yang baca. Masya Allah. Umi, Masya Allah, Masya Allah. Semoga lancar Masya Ustazah. Udah Allah. diumumkan tadi, Senang, sebelum dijalan. Masya Udah Allah. diumumkan. Semoga Kalau sakinah mawaddah mau warahmah. umroh dulu baru walimahan. Masya Allah. Udah bilang. Baik, izin tutup doa ya Ustazah Umar semua. Tafadhol. Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an wa ja'alna wa nura wa hudan wa rahmah. Allah minhuma Arzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana Nah, hujjatan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang terlupa darinya, dan ajarkanlah apa yang tidak kami ketahui darinya. Dan berikanlah kami rezeki membacanya sepanjang siang dan malam. Serta ia hujjah penolong bagi kami, wahai Allah, Tuhan semesta alam. ربنا أنفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا توسلنا بتعليم أن ترزقنا الواسعة وأن ترزقنا الأمانة. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah pemahaman kepada kami dan pada keluarga kami, serta para kerabat kami dalam memahami agama-Mu. Kami bertawasul dengan belajar, kami bertawasul dengan mengajar, agar Engkau beri kami rezeki yang luas dan agar Engkau beri kami rezeki yang amanah. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, untuk menutup kelas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Syukron jazakillah khair kepada Ustazah Mutia Abdul Razak untuk ilmu yang telah diberikan. Semoga Ustazah sehat selalu. Barakallahu fiik. Amin ya Syukron Allah. jazakumullahu khairan kasiran untuk sahabat semua yang telah hadir. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan pasti ada pada saya. Saya tutup kelas ini dengan menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khairan katsiran semuanya. Alhamdulillah, Ustazah. Aja, no. Ah.